Menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun 2025, Presiden Prabowo menerima Menteri Kebudayaan Fadly Zon sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 5 November 2025. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kenegaraan, salah satunya terkait pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara. Dalam keterangannya, Fadly Zon menjelaskan bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Proses pengusulan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian dievaluasi oleh tim peneliti dan pengkaji di tingkat provinsi serta pusat. Usulan tersebut selanjutnya diserahkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian mendalam oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat. Fadly Zon mengungkapkan pada tahun ini terdapat 40 nama calon pahlawan nasional dan 9 nama tambahan dari usulan tahun sebelumnya. Setelah melalui proses verifikasi dan kajian mendalam, sebanyak 24 nama menjadi prioritas utama Dewan GTK untuk diajukan kepada Presiden termasuk mantan Presiden kedua RI Soeharto. Ia menegaskan seluruh nama yang diusulkan telah memenuhi syarat dan terbukti memiliki rekam jejak perjuangan yang jelas serta telah diuji secara akademik dan ilmiah. Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menambahkan bahwa proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keterwakilan daerah, keseimbangan gender, dan kontribusi dalam perjuangan serta pembangunan bangsa. Ia berharap melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini, penganugerahan gelar kepahlawanan nasional dapat menjadi bentuk penghormatan tertinggi negara kepada para pejuang yang telah memberikan dedikasi besar bagi Indonesia. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD, ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial dan Dewan Gelar GTK, Tanda Jasa Tanda Kehormatan, ya, telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Nah, tentu dari kami dari tim GTK ini telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat, ya, sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan kalau semuanya memenuhi syarat, ya. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan yang memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, gitu ya. Riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap, dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK yang memerlukan telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas. Nanti kita akan melihat, ya, perkembangan, ya, tadi telah saya sampaikan
termasuk juga riwayat hidup dari calon pahlawan nasional. Ya mereka ini sebenarnya udah pahlawan nasional, tapi tentu kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi, dan lain-lain. Saya kira itu. Ya nanti kita lihat lah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Itu juga termasuk yang kita seleksi ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga. Ya, ini kan juga yang datang juga dari masyarakat juga ya. Tadi seperti yang saya ceritakan, prosesnya ini benar-benar dari bawah gitu. Dari masyarakat, dari kabupaten kota, dari provinsi, kemudian melalui berbagai kajian, melalui seminar, ada publikasi, buku, dan lain-lain. Jadi kalau mengenai hal itu saya kira tidak ada masalah. Ya, saya kira itu sebagai masukan ya, masukan. Tapi kita akan melihat jasa-jasanya yang luar biasa. Karena tadi semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian, mereka berjasa luar biasa gitu. Makanya diusulkan. Kalau enggak tidak mungkin diusulkan. Jadi soal memenuhi syaratnya itu memenuhi syarat. Oh, kalau saya nggak ada. Ya. Ya itu kan termasuk yang diusulkan juga ya, diusulkan oleh tokoh-tokoh buruh ya, dan banyak juga organisasi buruh yang mendukung itu, dan juga diusulkan dari pemerintah tadi, kabupaten kota, dari provinsi. Itu termasuk nama dari 49 nama itu. Ya tentu akan diseleksi lagi. Ya, sementara ya termasuk oleh kami sendiri ya, akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden. Memang selama ini dalam sejarahnya kita tidak pernah ada ketentuan mengenai jumlah. Tetapi memang selama ini dari usulan itu tidak selalu sama dengan yang kemudian diputuskan menjadi pahlawan nasional. Jadi ada yang misalnya usulannya pernah 10 yang dijadikan pahlawan nasional, dalam keputusan menjadi 5 misalnya, contoh ya seperti itu. Jadi tidak selalu yang diusulkan termasuk melalui proses ini sesuai dengan jumlah pengusulannya. Jadi ini sangat tergantung juga. Karena memang ini kan masih akan ada lagi juga tahun depannya lagi, dan seterusnya. Soal ketegasan aja Pak, ini kan soal Pak Harto ini mendapatkan cukup kontroversi ya. Jadi kalau dari GTK sendiri melihat Pak Harto memenuhi syarat ya Pak untuk di... Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK, dari kabupaten kota, dari provinsi, dari TP2GP. Yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu. Ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya. Kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah, dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Nggak ada masalah, dan itu datangnya dari masyarakat juga.
Kalau dalam pengusulan saya kira banyak ya. Beliau memimpin serangan umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, serangan umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi di perundingan-perundingan di New York ketika itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, serangan umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran serangan umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya, nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan. Nggak pernah ada buktinya kan? Nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada. Yang dikit Pak, kita yang dimaksud pengumuman itu soal 30 pasca 30 September itu apa jadi salah satu pertimbangan bahwasanya Pak Harto layak mendapatkan gelar itu Pak? Ya apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya kira itu. Dan Pak Prabowo juga tadi, Pak Presiden menyampaikan bahwa perlu istana-istana, keraton-keraton, kerajaan-kerajaan, saya sebagai Menteri Kebudayaan untuk memperhatikan, untuk ikut memperbaiki, merenovasi, merevitalisasi. Ini pelan-pelan sedang kita laksanakan. Jadi beliau sangat peduli bahwa ini adalah warisan budaya yang penting, cagar-cagar budaya yang penting. Jadi tadi juga menyampaikan pesan tersebut. Kalau itu basisnya saya kira kuat ya. Bahkan sudah ada yang membuat teori out of Asia. Selama ini kan selalu dikatakan teorinya itu manusia itu dari Afrika. Semua manusia katanya dari Afrika. Teori ini sudah di-challenge dengan hipotesa juga multi-region migration gitu ya. Jadi tidak selalu bisa juga dari Asia ke Afrika, ke Eropa dan sebaliknya. Jadi saya mengatakan out of Nusantara itu karena banyak sekali temuan-temuan dari sini. Itu pun ya subjek untuk diteliti kembali. Lukisan-lukisan purba kita umurnya 51.200 tahun dan temuannya banyak. Di Maros Pangkep ada 700-an lukisan-lukisan purba yang umurnya paling tua 51.200 tahun. Di Gua Sangkurilang di Kalimantan Timur itu ada 58 gua dan ada 2.500 panel. Ya, kemudian di Gua Lidah Air yang diperkirakan 60.000 tahun. Gua Harimau 22.000 tahun. Jadi kita ini dan juga banyak gambar-gambar perahu. Jadi nenek moyang kita mungkin bermigrasi dengan menggunakan perahu. Nah, itu eranya Homo sapiens, eranya Homo erectus ya kita tidak tahu itu. Temuannya paling banyak 60% ada di sini juga. Jadi saya mengemukakan itu supaya kita tidak terpaku kepada sebuah teori yang mapan, out of Africa, bisa juga out of Nusantara. Dan sudah mulai banyak yang melirik teori baru ini. Ya saya memang mengatakan out of Nusantara dan ya itu bisa diperdebatkan secara ilmiah. Iya saya kira beliau kan menerima masukan dari bawah. Ya. Apalagi? Pak Harto itu kan dari layer paling bawah juga memenuhi syarat. Kalau Martinez sendiri berdasarkan data
tetap dengan kerja Bakti Marsila itu memenuhi syarat juga nggak Pak? Memenuhi syarat. Marsila juga memenuhi syarat. Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya. Yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh dan lain-lain. Pak, update penulisan sejarah gimana? Penulisan sejarah sudah selesai dari bulan Agustus, sekarang dalam proses editing. Mudah-mudahan nanti bulan depan saya kira, ini saya sendiri sampai hari ini belum lihat. Karena yang menulis ini adalah para sejarawan, 34 perguruan tinggi yang terlibat. Ya. Jadi di Kementerian Kebudayaan itu baru didirikan kembali Direktorat Sejarah. Tadinya Direktorat Sejarah ini sudah almarhum. Ya, kita hidupkan kembali karena katanya sejarah ini penting. Katanya gitu loh. Nah, kalau ada Direktorat Sejarah, berarti ya harus menulis sejarah dong. Kalau nggak, untuk apa ada Direktorat Sejarah? Nah, maka kita buatlah sejarah buku ini. Nanti mungkin tahun depan kita akan buat sejarah kemerdekaan, perang kemerdekaan, sejarah Majapahit, sejarah Pajajaran, sejarah Sriwijaya, gitu-gitu ya. Jadi ini belum selesai dan saya juga belum lihat karena ada proses editing, editor jilid, editor umum, proofread, bahasa dan lain-lain. Mudah-mudahan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.